Bagaimana jika seseorang asing tiba-tiba menghampirimu di tengah keramaian dan mengatakan bahwa kamu akan mati dalam 6 jam? Kamu mungkin akan mengabaikannya. Tapi bagaimana jika satu persatu kata-katanya mulai terbukti? Di tengah rutinitas yang biasa, hidup seorang wanita muda mendadak berubah setelah bertemu pria asing dengan pesan mengerikan. Ia mencoba menyangkalnya, tapi waktu tak pernah berhenti, dan setiap keputusan yang diambil justru membawanya lebih dekat ke sesuatu yang tak terelakkan. Dan inilah film Korea You Will Die After 6 Hours. Yuk mulai ceritanya. Seorang pria misterius berkata bahwa seorang gadis akan mati dalam 6 jam. Saat itu, pembunuhan berantai sedang terjadi dan para korbannya mati dengan cara aneh. Jung Yun, seorang wanita, berjalan di tengah keramaian. Seorang pria menatapnya dari seberang jalan. Saat lampu hijau menyala, pria itu mendekatinya dan mengatakan bahwa dia akan mati dalam 6 jam. Flashback, Jung Yun bekerja di jasa pengiriman dan juga paruh waktu di minimarket. Ia berteman dengan seorang detektif bernama Park. Hari itu adalah ulang tahunnya dan Jung meminta Park mentraktirnya. Jung sangat bekerja keras. Ia pernah kabur dari rumah karena merasa hidup di sana seperti di neraka. Ia hanya ingin hidup yang lebih baik, walau itu tidak mudah. Setelah bekerja, Jung mengirim pesan ke temannya untuk bertemu. Ia selalu berusaha bertahan dalam hidupnya yang penuh perjuangan. Kembali ke masa sekarang, pria misterius itu memperhatikan Jung Yun dan mengatakan bahwa dia akan mati. Jung merasa aneh karena tidak mengenalnya, tapi pria itu bilang bahwa dia melihat kematian Jung. Jung mengira ini cuma omong kosong dan bergegas pergi menemui temannya. Tapi pria itu bilang Jung tidak akan bertemu temannya. Ternyata benar, temannya sudah ada janji nonton dengan pacarnya. Saat Jung kembali, pria misterius itu menyelamatkannya dari kecelakaan di persimpangan. Jung berkata, seharusnya pria itu tidak menolongnya karena dia sendiri bilang Jung akan mati malam ini. Tapi pria itu justru senang jika Jung mati tadi, karena artinya prediksinya salah. Namun, selama ini dia tidak pernah salah. Dia juga bilang bisa melihat takdir orang lain. Katanya, 5 jam 49 menit lagi, Jung akan ditusuk oleh seorang pria. Jung menyuruh pria itu pergi atau dia akan melapor ke polisi. Tapi pria itu tetap bersikeras bahwa yang dilihatnya adalah masa depan Jung. Di tempat lain, polisi menemukan jasad seorang wanita bernama Kim Hae-ji, 23 tahun, yang tewas karena ditikam. Perkiraan waktu kematian antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Senjata tidak ditemukan, diduga jasadnya dibuang di lokasi berbeda. Saat memeriksa ponsel korban, ditemukan rekaman seorang pria yang mengatakan Yeji akan segera mati. Korban lain bernama Soyeon juga mendapat surat ancaman sebelum kematiannya. Surat itu bertuliskan bahwa Soyeon akan mati dalam 8 jam. Kembali ke Jung, ia bertanya apakah ini hanya permainan atau sedang syuting drama. Pria itu bilang sejak dulu ia bisa melihat masa depan siapapun. Jung bertanya siapa yang akan menusuknya. Pria itu tidak tahu pasti, hanya tahu kalau Jung akan ditusuk di dada. Ia juga bilang tahu waktunya karena jam tangan dan pakaian yang dikenakan Jung sama persis seperti yang dia lihat di masa depan. Jung belum percaya dan pamit pergi. Tapi pria itu meyakinkan bahwa penglihatannya tidak pernah salah. Sementara itu, polisi masih mencoba mencari petunjuk tentang kasus pembunuhan berantai. Karena minimnya bukti, mereka mengalami jalan buntu. Salah satu penyelidik mengusulkan untuk mencari tahu siapa yang mengirim surat ancaman dan siapa yang membuntuti korban. Mungkin saja mereka adalah orang yang sama. Pada korban kedua, sebelum meninggal, sempat ada 2 panggilan dari telepon umum. Anehnya, tidak ada CCTV di sana, seolah semua ini sudah direncanakan. Namun, seorang penyidik menemukan rekaman dashboard mobil dari kasus Kim Ye-ji, dan rekaman itu sedang diperiksa. Ketua penyidik memerintahkan semua anggota untuk terus mencari petunjuk. Kembali ke Jung, pria misterius itu bercerita bahwa 11 bulan lalu dia melihat masa depan seorang wanita yang akan dimasukkan ke bagasi mobil. Ia mencoba memperingatkannya, tapi wanita itu tak percaya. Bulan lalu, dia juga melihat wanita lain yang sedang disekap di pabrik lalu ditikam hingga mati. Tapi karena tidak tahu lokasi dan waktu pastinya, dia tidak bisa mencegahnya. Jung mulai percaya, lalu ia teringat bahwa temannya pernah diuntit seseorang. Jung menelepon temannya dan meminta alamat si penguntit, walau temannya melarang karena itu berbahaya. Tapi Jung memaksa. Temannya akhirnya memberikan alamatnya, tapi meminta Jung untuk tidak pergi sendiri. Jung selalu dibuntuti oleh pria misterius itu. Ia lalu menelepon detektif Park dan membatalkan pertemuan karena ada urusan. Jung sempat bertanya kepada pria itu, apakah masa depan bisa diubah. Pria itu menjawab tidak bisa, tapi jika dia jadi Jung, dia akan mencari pembunuhnya.
Jung mengatakan bahwa selama beberapa hari terakhir dia merasa dibuntuti seseorang. Jika benar dia akan dibunuh, maka orang itulah pelakunya. Pria misterius itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Junwo. Jung lalu bercerita bahwa dulu dia pernah bekerja di sebuah klub. Di sana dia dibayar untuk menemani pria berkencan selama 3 jam. Karena butuh uang, Jung melakukannya. Kadang pria itu memberinya hadiah. Jung bahkan pernah memberikan gantungan kunci boneka kepada pria itu. Saat berkencan, pria itu hanya diam dan tidak melakukan hal aneh. Sementara itu, rekan detektif Park mengingatkan bahwa 2 korban sebelumnya juga pernah bekerja di klub yang sama. Ada satu kasus bunuh diri yang mungkin berkaitan, di mana korban juga bekerja di klub itu dan menerima surat ancaman yang sama sebelum meninggal. Ketua polisi akhirnya melimpahkan kasus ini kepada detektif Park. Setelah itu, ketua polisi terlihat menghapus sebuah aplikasi dari ponselnya. Jung melanjutkan ceritanya. Ia bilang setelah klub itu tutup sebulan lalu, ia menerima surat dan paket aneh. Ia juga sering mendapat telepon misterius di malam hari. Jung sempat melapor ke polisi, tapi karena kurang bukti, kasusnya tak dilanjutkan. Junwo berpikir mungkin pelakunya adalah pria lain yang juga pernah memakai jasa Jung, tapi Jung tidak tahu siapa karena data klien dirahasiakan. Klub juga melarang mereka bertemu klien secara pribadi. Jung yakin pelakunya adalah pria yang sering berkencan dengannya. Di tempat lain, rekan detektif Park kesal karena merasa telah banyak membantu menyelidiki kasus, tapi justru tidak dilibatkan lagi. Park menyarankan agar dia tidak terlalu memikirkannya, karena mungkin ada alasan khusus di balik keputusan ketua polisi. Kembali ke Jung, setahun lalu klub tempat dia bekerja ketahuan mempekerjakan anak di bawah umur, dan Jung dimintai keterangan. Kasus ini diselidiki oleh detektif Park, itulah awal perkenalan mereka. Jung mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa saja yang bekerja di sana karena semua pertemuan diatur lewat aplikasi, dan ia hanya mengikuti petunjuk yang diberikan. Park merasa Jung tidak pantas bekerja di tempat seperti itu. Jung kesal karena dia bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Sementara itu, seorang pria tampak terus mengikuti mereka. Jung sampai di alamat si penguntit, tapi ternyata orang itu sudah pindah. Pemilik rumah mengatakan bahwa dia akan pulang kampung naik kapal pukul 8.30 malam. Pria yang membuntuti Jung ternyata seorang polisi. Ia melaporkan ke detektif Park dan diminta untuk memotret pria yang bersama Jung. Tak lama, fotonya dikirim. Jung lalu bertanya pada Junwo apakah takdir bisa diubah. Junwo bilang takdir memang akan terjadi. Waktu Jung tinggal 3 jam lagi, Junwo bertanya apakah Jung tidak ingin menemui keluarga atau orang lain. Sementara itu, Park menanyakan ke rekannya tentang hasil rekaman dashboard mobil. Tapi pelaku terlalu jauh dari kamera, jadi gambarnya tidak jelas. Junwo, yang tiba-tiba merasa sakit, kembali melihat masa depan. Ia melihat sosok wanita tua yang sedih, sangat mirip dengan Jung. Jung teringat bahwa neneknya mengalami kecelakaan 2 minggu lalu dan sedang dirawat di rumah sakit. Jung mencoba menelepon seseorang, tapi tidak tersambung. Tiba-tiba, pria yang dicari Jung muncul. Ia mendekat dan Junwo langsung melindungi Jung. Pria itu bilang bahwa dia akan pulang kampung. Ia mengambil sesuatu dari tasnya. Jung ketakutan, tapi ternyata itu hanya gantungan kunci boneka yang pernah Jung berikan dulu. Pria itu pamit. Jung bertanya kenapa pria itu selalu mengikutinya. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya kesepian dan ingin berteman dengan Jung. Ternyata Jung salah paham selama ini. Ia lega, apalagi setelah mendapat kabar bahwa neneknya sudah sembuh. Di kantor polisi, wajah pelaku dari rekaman dashboard berhasil diperjelas. Salah satu petugas mengenali bahwa pria itu adalah Junwo, pacar dari Soyeon, korban pertama. Sementara itu, Jung kebingungan dan berjalan ke gang kecil. Junwo terus mengikutinya. Di kantor polisi, rekan Park bertanya apa alasan Junwo membunuh pacarnya. Park menduga mungkin Junwo merasa pacarnya telah mencoreng nama baiknya karena bekerja di klub. Junwo juga terlihat pandai menyusun alibi. Lalu rekannya bertanya, kalau begitu, apa alasan Junwo membunuh korban lainnya? Park menduga Junwo ingin membersihkan orang-orang yang dianggap tidak berguna. Rekannya kemudian menunjukkan foto ketua polisi bersama Soyeon, korban kedua. Ternyata beberapa hari sebelumnya, ketua polisi diperkenalkan kepada Soyeon oleh pemilik klub, dan Soyeon memberinya kartu nama berisi barcode untuk mengakses aplikasi rahasia. Park sebenarnya sudah tahu tentang barcode itu karena melihatnya langsung. Rekannya bertanya kenapa Park menutupi fakta ini. Park menjawab bahwa jika ketua polisi ditangkap, kasus pembunuhan ini bisa berubah arah jadi kasus korupsi, dan pembunuh yang sebenarnya mungkin tidak tertangkap.
Saat ini, prioritas mereka adalah menangkap pelaku sebenarnya. Park lalu melapor ke ketua polisi bahwa pelakunya adalah Junwoo, pacar Soyeon. Ketua polisi tampak khawatir karena klub tempat Soyeon bekerja adalah klub Maze yang juga melibatkan dirinya. Park meminta ketua polisi mempercayainya dan menyerahkan urusan ini padanya. Kembali ke Jung, Junwoo bertanya dia mau kemana. Jung ingat bahwa dulu pernah membeli alat perlindungan diri di daerah itu. Ia menemui seseorang yang bisa memberinya perlindungan dari serangan pisau. Tiba-tiba, Junwoo yang ditinggal sendiri menatap pisau di depannya. Sementara itu, detektif Park menelepon Jung dan bertanya apakah ada pria yang mengaku bisa melihat masa depan. Jung terkejut dan penasaran dari mana Park tahu. Park memberitahu bahwa pria itu adalah tersangka kasus pembunuhan berantai. Jung terdiam. Park memintanya pergi ke suatu tempat, dan ia sendiri yang akan menangkap Junwoo di sana. Tapi Junwoo mendengar percakapan itu. Jung dan Junwoo pun pergi ke sebuah basement. Jung yakin disitulah dia akan mati. Basement itu sepi. Waktu mereka tinggal sedikit lagi. Jung tidak melihat siapapun di sana selain Junwoo. Petugas yang mengawasi Jung tiba-tiba ditelepon ketua polisi dan diminta kembali ke kantor, menyerahkan kasus ini ke Park. Ternyata Park sengaja tidak memberitahu siapapun tentang lokasi ini, dan kini ia sedang menuju ke sana. Waktu tersisa hanya 11 menit. Jung gelisah dan ketakutan. Tapi Park tak kunjung datang. Melihat Jung yang cemas, Junwoo berkata bahwa tidak ada yang percaya padanya. Ia mendekat dan mengatakan bahwa ia tahu Jung menelepon seseorang. Sejak itu, Jung mulai meragukannya. Junwoo penasaran siapa yang ditelepon Jung. Jung mencoba kabur tapi terjatuh. Junwoo mencoba menolong tapi ditolak. Ia memohon agar Jung mempercayainya. Tiba-tiba, detektif Park datang dan menodongkan senjata. Junwoo langsung mengeluarkan pisau yang tadi dibelinya. Park memintanya menjatuhkan pisau tapi Junwoo menolak. Ia bilang ingin melindungi Jung dari si pembunuh. Park mengatakan bahwa justru Junwoo lah si pembunuh. Katanya, Junwoo berbohong agar Jung percaya padanya dan menggiringnya ke tempat itu. Hal itu juga yang Junwoo lakukan ke korban-korban sebelumnya. Junwoo kemudian melihat tato di tangan kanan Park. Ia langsung sadar bahwa detektif Park lah si pembunuh sebenarnya. Junwoo marah setelah menyadari bahwa detektif Park adalah pembunuhnya. Ia berusaha menyerang Park tapi Park langsung menembaknya. Park lalu mendekati Jung yang sedang syok. Jam menunjukkan pukul 12.00 malam waktu di mana Jung seharusnya ditusuk. Jung ketakutan. Park mengambil pisau milik Junwoo dan mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan hadiah ulang tahun spesial untuk Jung. Sikap Park mulai berubah menjadi seperti psikopat. Jung bertanya kenapa Park membunuh orang-orang itu. Park mengakui semua perbuatannya. Ia bilang bahwa semua korban dibunuh karena menurutnya mereka adalah sampah, dan kini giliran Jung yang akan dihukum. Park lalu menusuk dada Jun, namun Junwoo bangkit dan langsung menyerang Park. Park mencoba meraih pisau tapi Junwoo menghentikannya. Junwoo bertanya kenapa Park membunuh pacarnya. Jung berteriak meminta Junwoo berhenti karena jika Junwoo membunuh Park, maka dia akan jadi pembunuhnya. Polisi datang dan menangkap Junwoo. Tapi Jun menunjukkan rekaman pengakuan Park, sehingga Junwoo akhirnya dibebaskan. Jun berterima kasih pada Junwoo karena telah menyelamatkannya. Keesokan harinya, Junwoo bercerita bahwa setahun lalu pacarnya tewas. Ia sebenarnya melihat takdir kematian pacarnya, tapi tidak tahu kapan dan di mana itu akan terjadi. Jadi ia tak bisa mencegahnya. Saat pemakaman, ia melihat masa depan teman-teman pacarnya. Ia mencoba memperingatkan mereka, tapi tidak ada yang percaya. 3 wanita itu akhirnya tewas. Junwoo sadar bahwa semua korban bekerja di klub Maze. Maka dari itu, ia mengikuti salah satu dari mereka, yaitu Jung karena berharap bisa menemukan pelaku sebenarnya. Untungnya, Jung memakai jam tangan, jadi ia bisa tahu persis kapan Jung akan dibunuh. Merasa tugasnya sudah selesai, Junwoo pergi. Namun suatu hari mereka bertemu lagi di persimpangan jalan. Junwoo berkata bahwa nenek tua yang ia lihat dalam penglihatannya dulu ternyata adalah Jung sendiri. Artinya Jung akan hidup sangat lama dan baru meninggal 60 tahun lagi. Film pun berakhir. Ketika waktu menjadi musuh dan kebenaran tersembunyi di balik wajah yang dikenali, siapa yang bisa benar-benar dipercaya? You Will Die After 6 Hours membawa kita ke dalam labirin takdir dan pilihan, di mana satu langkah kecil bisa berarti hidup atau mati. Pada akhirnya, film ini bukan hanya tentang melihat masa depan, tapi tentang keberanian untuk menghadapinya. Karena kadang mengetahui kapan kamu akan mati hanyalah awal dari semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita film menarik lainnya.